Kita akan berbicara tentang keluarga dan karakter. Karena keluarga merupakan tempat pertama Anda dan saya, keturunan kita, mengalami pembentukan karakter. Klik. Zaman now. Antara dua. Yang pertama, apakah itu kesuksesan? Yang kedua, apakah itu karakter? Mari tanya pada diri Anda sendiri, mana yang lebih penting? Kesuksesan atau karakter? Idealnya, kedua-duanya penting. Kesuksesan membawa pada kesejahteraan. Amin. Dibarengi dengan karakter atau akhlak yang baik. Itu yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya, setiap keluarga orang percaya. Anda diberkati, Anda sukses. Tentu lebih penting sukses di mata Tuhan dibandingkan sukses di mata dunia, karena seringkali kriterianya sangat berbeda. Tetapi yang paling penting adalah kesuksesan itu disertai dengan karakter yang baik, karakter yang memuliakan Tuhan. Klik. Berbicara tentang karakter, karakterlah yang membuat kita dapat dipercaya oleh orang. Bahkan ada yang berkata, karisma dapat membawa Anda ke puncak, tetapi hanya karakterlah yang dapat mempertahankan Anda tetap di puncak, bahkan terus naik. Anda bisa jadi orang yang berkarisma, orang yang mengesankan, apalagi pertemuan pertama begitu berkesan. Anda bisa cepat naik karena karisma, karena kesan yang Anda tinggalkan. Tetapi untuk Anda bisa bertahan, bahkan terus naik di dalam karir Anda, di dalam kehidupan Anda atau posisi jabatan Anda, diperlukan karakter yang teruji. Klik. John Maxwell, salah satu ahli di dalam kepemimpinan, berkata tentang karakter, jangan mempekerjakan siapapun yang tidak dapat membuktikan karakternya. Dan jangan bekerja sama dengan siapapun yang tidak berkarakter. Karena itu di dalam setiap transaksi bisnis kita, dalam kehidupan kita, apalagi kalau itu bisnis yang besar, bisnis yang signifikan, Anda harus benar-benar melakukan yang namanya due diligence. Dengan siapa aku berurusan? Jangan sampai Anda menyesal kemudian. Anda sudah investasi besar, Anda sudah keluar modal besar, hanya untuk dimakan oleh partner bisnis Anda karena dia ternyata orang yang tidak berkarakter. Dan kecenderungannya manusia sangat disayangkan kita tidak menyadari pentingnya karakter sampai kita kehilangan kepercayaan dari orang lain. Dan saya mau katakan sangat sulit untuk memulihkan kepercayaan. Karena itu hargailah dan jangan menyalahgunakannya. Kepercayaan yang dibangun sekian lama dapat sirna dalam waktu yang sangat singkat. Bagi dunia masih berlaku karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Tuhan mengampuni. Manusia mungkin juga mengampuni. Tapi untuk percaya kembali, itu agak sulit. Apalagi kalau kepercayaan itu sudah dikhianati, sehingga muncul sakit hati, muncul kepahitan. Nah, itu sangat sulit untuk dipulihkan. Klik. Seorang bernama James Russell Miller berkata, satu-satunya hal
yang kembali pulang dari pemakaman orang mati bersama-sama dengan orang yang berkabung adalah karakter orang yang meninggal itu. Karakter seorang manusia hidup lebih lama dari manusia itu. Manusia bisa dikubur, tetapi karakter tidak bisa dikubur. Orangnya mungkin sudah mati, tetapi karakternya akan tetap hidup dan terus berbicara. Karena itu benarlah kata Amsal 22 ayat 1 dikatakan di sana, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Haleluya. Klik. Ini banyak slide-nya jadi harus cepat. Karakter. Apa itu karakter? Inilah definisi karakter. Karakter adalah ketika Yesus berkata tidak kepada iblis yang menawarkan seluruh kemegahan kerajaan dunia, dan dia lebih memilih menjadi hamba Allah dan mati di kayu salib sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Dan pencobaan yang dialami oleh Yesus menggambarkan ujian yang Anda dan saya hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 3 pencobaan yang dialami Yesus yang akan menguji karakter kita. Yang pertama, berbicara tentang keinginan daging. Pada waktu itu Yesus lapar. Dia diminta untuk mengubahkan batu menjadi roti. Ini berbicara tentang keinginan daging. Ada satu waktu dalam kehidupan kita, kita akan dicobai dalam hal keinginan daging. Apa yang kita lakukan ketika sedang lapar? Apa yang kita lakukan ketika sedang kekurangan? Apakah kita akan kalap? Apakah kita serakah? Apakah kita mau yang instan, menghalalkan segala cara? Atau tetapkah kita bisa berpikir waras dan tetap bisa menguasai diri bahkan ketika kita berkekurangan? Pencobaan yang kedua yang dialami oleh Yesus adalah keinginan mata. Ini pun kita juga alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Yesus ditawarkan seluruh dunia, kemegahan dunia diperhadapkan di depan mata Yesus. Dan iblis berkata, semua ini menjadi milikmu kalau engkau menyembah aku. Ini pun kita alami, keinginan mata. Apa yang kita lakukan ketika kita diberkati, kita kaya raya secara materi? Apakah kita mau menjadi berkat, atau justru kita pakai status kita, posisi kita, kekayaan kita untuk merendahkan orang lain dan menjadi sombong? Itu keinginan mata. Yesus juga dicoba hidup. Jatuhkanlah dirimu dari puncak bait Allah. Maka Allah malaikat-malaikat untuk menolong engkau. Bukankah itu janji Dia? Ada dan saya pun akan dicobai dalam hal keangkuhan hidup. Maksudnya apa? Apa yang kita lakukan ketika Anda diberikan kekuasaan? Ketika Anda punya kuasa, Anda bisa menjatuhkan orang, Anda bisa mengangkat orang, Anda bisa menurunkan gaji orang, Anda bisa mempromosikan dia. Apa yang Anda lakukan dengan kekuasaan itu? Ketika Anda punya power untuk melakukan apapun, Anda bisa membunuh karakter orang, atau Anda bisa menutupi kesalahan orang dan melihat sisi positif daripada orang lain. Apa yang kita lakukan ketika kita punya power? Itu berbicara tentang keangkuhan hidup. Apakah kita akan menyalahgunakan power itu?
atau kita mau memakainya untuk menolong orang lain. Pencobaan Yesus adalah pencobaan Anda dan saya. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Biarlah kita didapati sebagai pribadi yang berkarakter ilahi. Amin. Klik. Karakter adalah ketika Timotius berkata tidak kepada kesenangan duniawi di masa mudanya dan memilih hidup sesuai firman Tuhan, sehingga dia menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Nah, ini bukan berarti kita tidak boleh bersenang-senang, tidak boleh ada waktunya kita main-main atau rekreasi dalam kehidupan kita. Bukan itu maksudnya. Tetapi mari kita lakukan segala sesuatu dalam hidup ini, baik itu makan dan minum, tidur dan bangun, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bukan berarti kita tidak boleh punya hobi, kesenangan pribadi. Ketika kita capek, kita punya pelampiasan terhadap suatu kebiasaan yang baik, yang positif tentunya. Tuhan mau Anda dan saya juga menikmati apa yang Dia sudah berikan di dalam kehidupan kita. Amin. Dia memberikan segala sesuatu untuk kita nikmati, kata firman Tuhan. Itu tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 17 kalau tidak salah, nanti Anda cek. Dia memberikan segala sesuatu di dunia ini untuk kita nikmati. Jadi bukan berarti terus, karena seringkali orang Kristen ini diajarkan kalau mau ikut Yesus, engkau harus menyangkal diri. Menyangkal diri bukan artinya kita tidak boleh punya keinginan loh. Menyangkal diri bukan berarti Tuhan tidak akan menggenapi keinginan kita. Karena terkadang Dia pun memberikan apa yang diinginkan hati kita. Amin. Ada ayatnya itu di Mazmur. Bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Dia bukan hanya memberikan dan memenuhi kebutuhan kita, tetapi Dia juga memberikan keinginan hati kita. Jadi menyangkal diri bukan berarti kita tidak boleh punya keinginan. Memikul salib, engkau harus pikul salib kalau ikut Yesus. Bukan berarti kita tidak boleh liburan. Bukan berarti kita tidak boleh bikin pesta, makan-makan, bersenang-senang. Oh, kamu harus pikul salib, kamu harus hidup susah. Oh, itu salah interpretasi, saudara. Anda tahu maksudnya menyangkal diri dan pikul salib? Ini bisa jadi satu khotbah sendiri sebenarnya ya. Tapi saya kasih previewnya dulu, pendahuluannya dulu. Menyangkal diri artinya Anda harus tahu, Anda harus percaya bahwa dengan usaha Anda sendiri, Anda tidak akan pernah bisa selamat. Itulah menyangkal diri. Hanya Tuhan satu-satunya jalan keselamatan. Hanya Yesus yang bisa membawa aku dari dunia ini ke rumah Bapa di surga. Itu Anda harus menyangkal diri. Karena perbuatan baik kita, sehebat apapun, tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Lalu apa artinya pikul salib? Engkau ikut Yesus harus pikul salib. Di mata orang Yahudi pada zaman itu, pikul salib kalau mereka melihat dari rumah mereka, di pinggir rumah mereka tiba-tiba ada orang yang pikul salib. Hanya ada satu kata, mereka pasti mati. Tidak ada kata lain, gak mungkin orang disalib tiba-tiba bertahan hidup. Tidak bisa. Itu artinya apa? Yesus mau berkata kepada Anda dan saya, engkau mau mengikut aku, engkau harus menyangkal diri, pikul salib. Artinya ikutlah Yesus sampai mati. Jangan tinggalkan Dia, jangan lepaskan Dia. Berjalanlah terus sampai hidupmu selesai di muka bumi ini. Baik itu dengan cara kematian maupun melalui pengangkatan.
Itu artinya pikul salib, one way. Nggak ada lagi yang namanya berpaling kembali ke dunia. Jadi pikul salib itu bukan berarti Anda harus hidup susah, harus hidup menderita. Yesus berkata, aku datang untuk memberikan kepada mereka kehidupan. Dan mereka akan mempunyainya di dalam kelimpahan. Haleluya! Anda belajar sesuatu? Nggak ada di catatan, saudara. Ini sesuatu yang terpikir. Jadi sekarang bukan berarti kita tidak boleh punya keinginan. Tinggalkan interpretasi kuno tentang menyangkal diri dan memikul salib. Karena ternyata interpretasinya sangat berbeda dengan apa yang firman Tuhan mau katakan kepada Anda dan saya. Sehingga banyak orang akhirnya hidup dengan mentalitas miskin. Ya udahlah, nggak apa-apalah, memang aku ditakdirkan menderita dalam hidup ini. Siapa yang menakdirkan? Kan aku harus pikul salib loh, kamu salah. Salah mengerti firman Tuhan. Oh, aku nggak boleh punya keinginan. Pelayanan kalau perlu lagi sakit pun aku harus tetap pelayanan. Nggak ada dibilang kok. Terus Anda samakan itu dengan memikul salib, menyangkal diri. Ya, Anda salah. Haleluya. Semoga Anda belajar sesuatu yang baru. Intinya adalah mengikut Yesus, mengiring Yesus, itu jalani hidup kita sesuai kebenaran firman Tuhan dalam melakukan segala hal. Itu yang Tuhan mau. Amin. Dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Haleluya. Klik. Berikutnya mari kita lihat unsur pembentuk karakter. Ya, ini ada banyak ya dokter di sini. Dokter Edvina mungkin absen ya. Nggak apa-apa, ada. Ini karena nanti berkaitan juga berbicara tentang sisi medisnya seperti apa. Karena karakter ini berkaitan juga dengan sisi medis. Karena faktor pertama yang mempengaruhi karakter kita adalah unsur hereditas. Ini yang diwariskan oleh orang tua kita kepada kita sebagai anak-anak, sebagai keturunan, melalui proses kelahiran. Seperti keadaan fisik kita dipengaruhi oleh hereditas. Sifat dan karakter kita juga ada dampaknya dari warisan orang tua. Kecerdasan kita, temperamen kita. Dan keluarga merupakan tempat pertama dan utama pembentukan karakter. Klik. Kita lihat ini mungkin hal yang boleh dikatakan pengetahuan umum hari-hari ini. Seorang profesor di University of North Carolina School of Medicine, dia berkata tinggi badan kita itu 35% dipengaruhi dari ibu, 35% dari ayah, 30% dari faktor pertumbuhan anak. Kalau Anda punya anak yang suka olahraga, kemungkinan dia menjadi lebih tinggi dibandingkan ayahnya dan ibunya, itu tentunya lebih tinggi kemungkinannya. Ya. Sifat itu 70% dari ayah. Nah, ini sudah mulai ibu-ibu nyalain ayahnya ini. Pantes nih, anak gua kayak gini. Kayak lu rupanya. Jangan lupa 30%-nya dari ibu lo tetap. Wajah dan paras itu dibagi rata. Tuhan memang adil, ya kan? 50-50. Supaya tidak ada pertempuran dalam rumah tangga. Jadi istilah memperbaiki keturunan itu ya memang ada sih secara natural, begitu kan? Masalah kecerdasan 50-60% itu dari ibu.
Untungnya dari ibu. Coba kalau anak saya ngikut saya kan, nggak mungkin ranking terus dia. Karena dari ibunya makanya ranking terus, saudara. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan tentunya. Jadi berhenti saling menyalahkan, tapi kan keputusan sudah dibuat beberapa puluh tahun yang lalu. Makanya bagi yang belum terlanjur menikah, ya, ini boleh menjadi bahan. Tentu kita tidak akan pernah mendapatkan pasangan yang sempurna, tetapi minimal bibit, bebet, bobot itu kan yang diajarkan oleh orang tua kita dari dulu kan. Generasi baby boomers, ya, generasi X pasti mengajarkan ini kepada anak-anaknya. Kalau cari pasangan harus bibit, bebet, bobot. Nah, artinya tanya orang tua masing-masingnya kalau nggak ngerti. Anda generasi millennials mungkin tidak mengerti bahasa 3B ini, taunya B2 aja ya kan, makan babi mulu tahu itu. Haleluya. Klik. Ini ada cerita, entah benar atau tidak. Suatu hari, artis Marilyn Monroe, cantik kan? Cantik menurut dunia. Pernah berfantasi, bagaimana jika kecantikan dirinya dan kejeniusan milik Albert Einstein digabungkan, maka akan menghasilkan keturunan yang jenius dan rupawan. Anda mau tahu balasan dari Albert Einstein? Klik. Balasannya begini. Menanggapi hal itu, Albert Einstein berkata, kecerdasan diwarisin dari ibunya. Ia khawatir bagaimana jika anak yang terlahir adalah anak yang memiliki rupa yang jelek seperti ayahnya dan bodoh seperti ibunya. Karena rupanya Marilyn Monroe ini nggak terlalu cerdas orangnya, saudara ya. Dan Albert Einstein bukan seorang yang ganteng rupawan. Jadi kalau digabungkan, dapat gen yang jeleknya. Inilah jadinya, saudara. Poinnya adalah, kita sebagai orang tua, kita perlu menyadari bahwa karakter kita secara langsung berdampak pada generasi berikutnya. Ini yang kita harus waspada. Anda lihat di dalam Alkitab, Ishak dan Abraham, dua-duanya bohong tentang istrinya. Abraham berbohong tentang istrinya, Ishak pun berbohong tentang istrinya. Ini yang kita harus hati-hati sebagai orang tua. Saya tidak mau ngomong bahwa oh ini kutuk generasi. Oh enggak, semua kutuk sudah dipatahkan oleh Yesus. Bagi orang percaya tidak ada lagi yang namanya kutuk. Tapi yang namanya kebiasaan, tabiat, karakter, itu dengan sangat mudah diturunkan. Anda lihat apa kelemahan Raja Daud? Kelemahannya di bidang kewanitaan. Anda lihat anak-anaknya, Amnon, Absalom, semuanya punya kelemahan dalam hal kewanitaan. Karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, mari perhatikan tingkah laku, tindak tanduk, perilaku kita di rumah. Karena bukan tidak mungkin anak-anak kita mencontoh apa yang kita lakukan. Nggak apa-apa sih kalau mencontoh yang baik. Repotnya kalau mereka mencontoh yang buruk. Sebaliknya contoh yang baik juga ada di Alkitab. Banyak. Salah satunya ada seorang bernama Benaya. Anda pernah dengar nama ini, Benaya? Dia salah satu dari 30 pahlawannya Daud. Kisah hidupnya ditulis dalam 2 Samuel pasal 23, nanti Anda baca. Benaya
itu artinya Yehova membangun. Dia punya ayah namanya Yoyada. Yoyada artinya mengenal Yehova. Karena bapaknya mengenal Yehova, maka anaknya dibangun dan dibentuk oleh Yehova menjadi seorang pahlawan. Bahkan ditulis di sana, di antara ke-30 orang itu, Benaya paling dihormati. Anda mau keturunan yang ternama, terpuji, dan terhormat? Kenallah Yehova. Intimlah dengan Yehova. Dekatlah dengan Yehova. Bergaullah dengan Yehova. Layanilah Yehova. Karena Yoyada seorang imam, menghasilkan keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Mari Anda belajar dari silsilah keluarga Anda. Mungkin ada orang-orang yang menjadi terkenal, ternama, terpuji, terhormat. Itu semua ada alasannya. Pelajari alasan itu, saudara. Pelajari penjelasan itu. Kalau tidak ada orang yang terkenal, ternama, terpuji, terhormat di dalam silsilah keluarga Anda, saya berdoa, Andalah yang menjadi generasi yang ternama, terpuji, dan terhormat. Hasilkan keturunan itu. Supaya Anda punya kesaksian yang ditinggalkan setelah Anda meninggalkan dunia ini. Anda punya legacy. Anda punya warisan ilahi. Haleluya. Saya berdoa dari Mount Hermon keluar orang-orang yang ternama, terpuji, terhormat. Haleluya. Anda tidak perlu ke gereja yang besar, yang terkenal, yang populer untuk bisa menjadi ternama, terpuji, terhormat. Seringkali justru Anda terpendam di sana. Kecuali Anda melayani ya. Tapi kalau cuma berjemaat, dengan begitu banyak jemaat, Anda mungkin harta yang terpendam. Tuhan bisa mengangkat siapapun dari manapun. Haleluya. Yang penting kan pribadi kita dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Maka ingat Yoyada, kenalilah Tuhan. Amin. Haleluya. Itu yang pertama. Saya sudah kelamaan di poin yang pertama. Nggak apa-apa. Yang kedua, nanti kalau nggak selesai, kita lanjut di kapan-kapan. Ya. Yang pertama, unsur pembentuk karakter adalah hereditas. Apa yang kita warisi dari orang tua kita, dari nenek moyang kita. Yang kedua, tentu dari lingkungan. Lingkungan keluarga, lingkungan teman, budaya di sekitar kita sangat mempengaruhi pembentukan karakter kita. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Klik, ini ada satu ilustrasi yang berkata, jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghakiman, ia belajar menyalahkan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan motivasi, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pengakuan, ia belajar mengenali identitas dirinya. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta di dalam hidupnya. Jadi lingkungan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kepribadian anak-anak kita. Di Alkitab pun ada contohnya. Lot memilih untuk tinggal di Sodom dan Gomora. Apa yang terjadi? Keluarganya terpengaruh oleh kejahatan kota itu. Oh, mereka tetap orang benar. Mereka tetap orang percaya. Karena ditulis di surat Petrus kan, bahwa Lot orang benar.
Tapi Anda bisa bayangkan kehidupan keluarganya. Bagaimana dia harus berdoa syafaat lebih keras lagi dalam tanda kutip. Supaya keluarganya tidak tercemar. Tidak terkontaminasi oleh kejahatan Sodom dan Gomora. Ketika kami mencarikan sekolah buat anak kami, salah satu poin penting yang dipertimbangkan adalah ada nggak gereja yang bagus di sana? Bagaimana lingkungan rohaninya? Karena dia punya banyak opsi, saudara. Salah satunya Eropa. Kenapa kami tidak pilih Eropa? Sekalipun sekolah jauh lebih murah, bisa lulus lebih cepat. Ya, karena berdasarkan yang kami tahu, Eropa sudah mendeklarasikan dirinya pasca kekristenan. Mereka tidak lagi menghargai kekristenan. Bagi mereka, era kekristenan sudah lewat. Sekarang mereka membuka pintu selebar-lebarnya untuk masuk imigran dari Afrika yang kebanyakan bukan Kristen. Anda lihatlah pemain bola Eropa. Lebih banyak mana kulit putih sama kulit hitam? Itu paling gampang, saudara, menilainya. Dan itu sudah diprediksi bukan oleh Alkitab, melainkan oleh sebuah media nasional di Amerika. Sudah diprediksikan kapan Eropa menjadi benua hijau. Sudah ada. Karena orang Eropa sendiri nggak mau punya anak. Sedangkan para imigran yang masuk, anaknya 4, 5. Karena mereka tidak mengenal yang namanya kontrasepsi. Anda bisa bandingkan 5-1. Orang Eropa anaknya 1. Imigran yang masuk 5 lawan 1. Mana yang kira-kira akan jadi mayoritas? Itu semua bisa diprediksikan dan diproyeksikan. Saya tidak mengatakan kalau Anda punya anak di Eropa ya kemudian anak Anda pasti sesat, bukan itu. Itu kan pertimbangan kami secara pribadi. Silahkan kalau Anda punya pertimbangan yang lain. Saya juga tahu kok. Kenal juga orang-orang yang mengirim anaknya ke Eropa dan baik-baik saja, nggak ada masalah. Itu kan keputusan pribadi kami yang tidak bisa kami paksakan, oh kamu harus begini. Enggak, itu pertimbangan kami, ini cara kami berpikir dalam mengambil keputusan. Salah satunya adalah lingkungan. Bagaimana kita bisa menyediakan lingkungan yang baik bagi anak-anak kita, supaya mereka bisa bertumbuh dengan baik. Yang pertama hereditas, yang kedua lingkungan. Mari kita lihat faktor yang ketiga, klik, adalah kebiasaan. Kebiasaan adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang untuk hal yang sama, sampai akhirnya bisa dilakukan secara otomatis, tanpa berpikir lagi. Ini yang ditulis dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara yang besar. Jadi kita perlu membangun kebiasaan yang baik. Supaya apa yang keluar ketika kita harus refleks, itu yang keluar adalah yang baik. Karena kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik. Kenapa Daud bisa dalam tanda kutip dengan mudah mengalahkan Goliat? Karena dia sudah biasa. Dia sudah berlatih dengan beruang. Ya, dia sudah berlatih dengan binatang buas yang lainnya yang mengancam keberadaan binatang piaraan mereka, keluarganya. Sehingga pada saat hari H, di mana Tuhan mengangkat dia dapat dengan mudah, seolah-olah. Tapi mudah karena biasa. Haleluya. Dalam bahasa Jawa itu saya suka sekali ada perkataan, mungkin Anda jarang mendengar ini, mungkin cuma Ibu Foni yang tahu sama Pak Budi mungkin. Weting tresno, jalaran soko kulino. Itu dalam bahasa Jawa, saudara. Witing tresno, wit itu pohon.
Witing tresno, bagaimana kita menghasilkan pohon yang baik, itu jalaran soko kulino. Karena kebiasaan, kulino itu kebiasaan. Jalaran itu karena kebiasaan yang baik, Anda menghasilkan sesuatu yang baik. Kayak, ya ini seringkali dipakai kalau dua sejoli, ya kan, tiba-tiba kenalan, deket, ya kan, sudah biasa sama-sama semuanya, sudah nyaman satu sama lain, lama-lama yang tadinya tidak ada perasaan, keluar perasaan, ya, kepengin hidup sama-sama, yaitu namanya witing tresno jalaran soko kulino. Yang keempat dan yang terakhir, unsur pembentuk karakter tentunya adalah firman Tuhan itu sendiri. Karena 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bagaimana Yosua bisa berhasil? Dia bisa sukses dalam hidupnya. Hanya satu kali kata sukses muncul di Alkitab bahasa Inggris. Tidak ada ayat lain selain Yosua 1 ayat 8. Bagaimana dia bisa sukses? Dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya, menerapkannya dalam kehidupan dia. Dia menjadi pribadi yang sukses. Pemazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Haleluya. Saya sudah kehabisan waktu. 11.10, 11.48. Sudah, baru 38 menit saya khotbah ya. 48 dikurangin 10. Berapa itu? 38. Sedikit lagi biar saya selesaikan, nggak perlu nyambung ya. Sedikit lagi, 7 menit lagi kan jatah saya, sampai 45 menit. Haleluya. Saya kasih waktu buat saya sendiri khotbah, saudara. Karena saya pun perlu istirahat. Supaya tidak ngomong kebanyakan. Nanti istri saya, anak-anak saya nggak kebagian jatah saya ngomong. Klik, bagaimana keluarga bisa berhasil membentuk karakter. Yang pertama, kita harus melakukan latihan rohani secara konsisten. Ini pun sebenarnya dari tadi sudah dikatakan, ini hanya merekap, meringkas semua yang tadi sudah disampaikan. 1 Korintus 9 ayat 27, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saya mau sampaikan kepada Anda, karena Anda Mon Hermon ini suka yang kadang-kadang pelajaran yang cukup berat juga. Ayat ini bukan ayat keselamatan. Bukan. Ini ayat berbicara tentang pengaruh kehidupan kita. Dampak kehidupan kita. Kalau Anda omdo, Anda NATO, tentu Anda tidak punya dampak dalam hidup Anda. Perkataan Anda pun akan kosong. Akhirnya Anda ditolak oleh orang yang mendengarkan Anda. Itu maksudnya. Bukan Anda ditolak masuk surga. Bukan. Jadi Anda harus konsisten. Di dalam kehidupan kita, konsisten antara perkataan dengan perilaku Anda. Supaya ketika Anda bersaksi, ketika Anda menyampaikan pesan, Anda didengar. Perkataan Anda punya dampak. Jangan Anda hidupnya tidak sesuai antara apa yang Anda ngomong dengan apa yang Anda lakukan. Anda ngomong di depan banyak orang, diketawain. Itu yang artinya Anda ditolak. Karena orang tahu kehidupan Anda tidak konsisten. Karena itu Anda harus melatih diri Anda supaya Anda konsisten di dalam kehidupan rohani dan juga kehidupan jasmani sebenarnya. Dimulai dari dalam keluarga. Jangan hanya hebat di luar sana, tetapi keluarga Anda berantakan. Baru-baru ini sangat menyedihkan. Masuk medsos,
pendeta di Jawa Timur. Dia gebukin istrinya, anaknya, direkam sama keluarganya, saudara. Karena sudah kelamaan. Anaknya bilang, papaku turun dari mimbar di rumah gebukin kami. Hamba Tuhan, saudara. Disampaikan kemarin baru PHTS disampaikan oleh Pak Yosi Mesak. Untungnya bukan GBI. Tapi betapa menyedihkan. Seorang pendeta hebat di mimbar, turun dari mimbar, istri sama anak-anaknya tersiksa di rumah. Klik. Yang kedua, ciptakan lingkungan rumah yang kondusif. Tadi saya sudah sampaikan kan, kalau anak dibesarkan dengan cacian, makian, dia jadi apa? Tapi kalau disemangati, ya, dicintai tanpa syarat, anak itu punya potensi yang besar. Ya, ini ditulis Kisah Rasul 18 ayat 26, ini salah satu contoh rumah tangga yang baik di Alkitab. Priskila dan Aquila mendengar Apolos, mereka membawa dia ke rumah mereka dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Ini salah satu contoh keluarga yang harmonis, keluarga yang cinta Tuhan, cinta pelayanan, dan mau menjadi berkat bagi orang di sekitar kehidupan mereka. Bagaimana kita menciptakan rumah tangga yang kondusif, singkirkan saling menghakimi, minimalisir stres, belajar komunikasi yang baik. Yang ketiga dan yang terakhir, klik, mari kita wariskan karakter ilahi kepada anak-anak. Caranya, apa yang kuperintahkan kepadamu, kata Ulangan 6. Pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan memberikan teladan yang baik bagi mereka. Satu contoh yang luar biasa dalam Alkitab, Timotius. Kenapa dia menjadi seorang rohani yang luar biasa? Karena neneknya, Louis. Karena ibunya, Eunike, yang terus mewariskan karakter ilahi yang luar biasa bagi Timotius. Karena itu, jangan pasrah dengan tabiat buruk kita, tabiat buruk pendahulu kita. Mari kita putuskan di generasi kita, supaya kita menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Haleluya. Klik. Slide yang terakhir, inilah doa saya bagi kita semua. Kiranya berkat Tuhan ada atas Anda dan keluarga Anda. Dan biarlah Anda dan keluarga Anda berlimpah dengan yang terbaik dari sorga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.